Tanpa Tuhan aku tak bisa tahu siapa namaku. Tanpa aku pun tak tahu kalau diriku adalah makhluk. Berarti semua di dalam la haula wala quwata illa billah. Bila itu sudah terjadi, hidupnya kita apa? Enjoy saja. Kenapa yang ada bukan ayatnya, tapi ayat-ayat Tuhannya yang berlaku atas manusia. Iya enggak, Kang Mas? Sangat betul, Kiai. Betul, Tapi untuk para mereka salik yang menuju kepada Allah, rata-rata kan banyak uji dan cobanya ya, Kiai. Alhamdulillah. Memang ujian itu ya perlu. Jadi tidak ada yang salah dari manapun Allah memperjalankan. Karena khairihi wa syarihi minallah. Semuanya di dalam kendali Allah, ya kan? Kang MTS, loh kok turun lagi? Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Bagaimana dengan doa dan ikhtiar ketika sakit? Terima kasih. Ikhtiar dan doa ketika kita sakit sama seperti kita lapar. Ya harus makan ketika lapar. Maknanya begini. Ketika hanya Allah yang berkuasa atas diri manusianya, maka pasti Allah akan melayani manusianya. Contoh yang real ketika Nabi Ayub didera penyakit yang begitu dahsyatnya. Bila hati Nabi Ayub kembali kepada hawa nafsu Nabi Ayubnya, bila yang ada di dalam dada Ayub adalah Ayubnya bukan Allah, ya pasti gerutu, takut, sakit, sengsara, sedih, kecewa. Ya enggak, Kang Mas? Betul, Yai, betul. Akan tetapi imannya Nabi Ayub dari atas kajiannya, ya Allah, tanpa engkau aku tidak ada. Engkau aku tidak wujud. Engkau aku tidak hidup, dan tanpa engkau tak akan mungkin aku terkena penyakit ini. Kenapa? Karena semuanya hanya milikmu, ya aku kembalikan kepadamu, aku enjoy saja. Meskipun sakit, di dalam sakit, tapi hatinya Nabi Ayub enjoy saja. Sehingga ulat yang jatuh satu diangkat lagi. Kenapa? Itulah bukti nyata ke-enjoyan Nabi Ayub. Kenapa? Karena sudah dilayani Allah, dikuasai Allah, dijaga Allah, dipelihara Allah. Apanya? Imannya di dalam dadanya yang ada hanyalah la ilaha illallah. Itulah contoh yang harus kita ikuti. Bukan hanya dicerita-ceritakan saja. Bukan hanya didongeng-dongengkan saja. Ikut yang seperti itu. Ya enggak, Kang Mas? Iya, laras sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Ya Alhamdulillah. Jadi kadang ada sahabat yang bosan atau belenger. Gajiannya itu aja monoton. Memang yang digaji hanya Tuhan. Ya Tuhan saja yang diceritakan. Kekuasaan Tuhan yang diceritakan. Kenapa? Kenapa? Mungkin gini. Para salikan pada bingung. Gimana cara ia usul, bagaimana cara ia menemukan Allah di dalam dirinya sendiri. Biasanya kan kalau detik-detik kewusulan terhadap seorang hamba, seorang salik itu, selamat ngopi, Kiai. Ya, lanjut. Seorang salik, detik-detik kewusulan kan kemungkinan di jasadnya si hamba itu akan merasakan diam, tidak akan merasakan apa-apa hingga merasakan tubuhnya tidak bisa digerakkan. Sama halnya yang dialami oleh Mbah Sunan Kalijaga ataupun Mbah Syekh Abdul Malik bin Ilyas. Kayak
dimatikan keakuannya gitu kan. Jadi nanti dikirnya itu bukan dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi di la ilaha illa ana gitu ya. Mungkin ada yang pengen tahu lah bagaimana prosesnya seperti itu. Jadi memang harus kajiannya dari atas. Kalau kajian dari bawah serba membingungkan, banyak perbedaan, banyak perdebatan. Kenapa? Karena yang dari bawah ini adalah halusinasi, kepahaman hawa nafsu masing-masing diri manusia yang merasa paling benar dengan kepahamannya. Sehingga manusianya terkecoh dengan perjalanan-perjalanan itu sendiri. Kenapa? Karena manusianya yang merasa berjalan. Karena manusianya yang merasa mengkaji, karena manusianya yang merasa bisa syariat, karena manusianya yang merasa bisa toreko, karena manusia yang merasa menguasai ilmu hakikat, dan karena manusianya merasa makrifat. Selamanya manusianya jaga-jaga Allah, mosok Allah dijaga. Sehingga manusia panas selalu bila kajiannya tidak sama dengan kajiannya. Kenapa? Karena manusianya seolah-olah jaga Allah. Gerak sedikit saja takut salah. Kenapa? Karena manusianya yang masih jadi Tuhan, ya takut salah. Karena manusianya yang jadi Tuhan, ya takut dosa. Coba kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ngapain takut salah dan dosa? Karena semuanya sudah diperankan Tuhannya. Dosa dan salah milik Allah, bukan milik manusia. Ya enggak, Kang Mas? Betul, Kiai. Kenapa? Karena adanya salah dan dosa, karena manusianya jadi Tuhan. Jadi penguasa atas dirinya, jadi Fir'aun. Coba kita menjadi budaknya Allah. Maka Allah akan melayani kita. Jadi kita sudah tidak takut lagi. Takut neraka, takut dosa, takut salah. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Enjoy saja. Silakan, Kang Mas. Kang Banyu Langit. Alhamdulillah, waalaikumsalam, Kang Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mengkaji Allah ya dengan Allah. Menuju Allah ya pakai kendaraan Allah. Apa? Barokallah, buruknya Allah. Apa itu? Serahkan dirimu. Hidup serahkan, badan serahkan, baru bisa enjoy, baru bisa masuk surga. Bila hidup dan badan tidak kita serahkan, kita selamanya berada di dalam al-malik, neraka, pengakuan-pengakuan hak milik yang bukan miliknya kok diaku-akui. Ya disiksa, dipanasi terus hatinya dengan hal-hal yang selain Allah. Disuruh jaga dunia, panas enggak, Kang Mas? Panas. Dunia bukan miliknya kok dijaga-jaga. Ya pasrahkan semuanya. Itulah yang dimaksud enjoy saja. Mungkin gini, Kiai. Di penonton mungkin ada yang bingung kok langsung hasilnya, apakah perlu perjalanan kan gitu. Ya memang dulu waktu pencarian ya begitu jelimetnya. Sejak 2004 pencarian sampai ke lereng gunung Pertapa 3 hari 3 malam dengan istri saya. Karena saya kemanapun pencari, baiat ke sana, baiat kemari dengan istri. Agar sama-sama tahu, agar tidak ada rahasia di antara kita. Jadi sama-sama tahu perjalanannya. Meskipun anak waktu itu masih kecil-kecil, anak saya 6, kecil-kecil, sudah cari rezekinya untuk ninggali anak. Kita cari rezeki untuk sanggup kita mencari ilmu. Kadang berangkat siang mengaji, pulangnya subuh. Ya itulah perjalanannya lika-likunya dulu.
Tapi di dalamnya belum ketemu dengan kepahaman yang seperti diurbi Allah ini. Kenapa? Karena kajiannya masih dari bawah semua. Jadi Dari memang bawah harus semua. dipayah-payakan. Harus dipayah-payakan. Harus dihancurkan diri ini agar ketemu langit. Buminya harus dihancurkan. Ketika suatu saat dihabiskanlah harta-harta saya. Dibaiat langsung harta rumah dihabiskan. Bahkan harga diri terinjak-injak. Yaitulah baiatnya dulu. Dihabiskan apa yang kumiliki. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyatakan bahwa semua yang kita miliki itu bukan milik kita. Milik kita. Betul ya. Ya enggak Kang Mas? Betul. Sama kayak gitu ya. Betul. Sama kayak gitu. Akhirnya disitulah saya mulai berpuasa. Puasa apa? Puasa tidak minta-minta kepada Allah. Puasa apa? Puasa tidak doa-doa kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu kepada diriku daripada aku sendiri. Karena Allah yang lebih tahu kemana ke depannya arahku daripada aku sendiri. Jadi aku makmum saja, rela, enjoy saja dengan Tuhan. Maka setelah itu diperjalankanlah, dipahamkanlah, dibukalah pintu langit kepahaman yang seperti di Uripe Allah ini, di YouTube Uripe Allah ini. Berhubung pesan guru saya dulu yang terakhir, bila suatu saat kalian ada salah satu dari kalian yang diangkat menjadi mursyid langsung oleh Allah, tolong jangan bakhil-bakhil ilmumu, tolong jangan medit-medit ilmumu kepada santri-santrimu. Berhubung saya tidak punya santri, tidak punya murid, yang saya punya hanya para sahabat-sahabat, maka saya sampaikanlah pemahaman ini lewat WA, lewat tulisan dulu awalnya, terus sekarang lewat YouTube dan TikTok ini. Kenapa disampaikan? Karena bukan ilmu saya tidak bisa apa-apa. Inilah ilmu Tuhan, inilah iya, kenapa disampaikan? Karena barangkali ada para kekasih-kekasih Allah yang sudah lama rindu mencari Allah bisa pulang kembali dengan hidayah Allah. Iya enggak Kang Mas? Sangat betul sekali, Kiai. Kalau ini ilmunya manusia, ya enggak saya bagikan. Bung saya carinya sulit ya kan. Mestinya saya bukukan, saya jual yang mahal. Karena ini barang mahal. Kalau menempuh ini butuh puluhan tahun, butuh biaya yang tidak sedikit. Bahkan bumi dan seisinya ini diserupakan intan permata. Tak sanggup untuk mengganti ini semua. Ya enggak Kang Mas? Betul. Nah, karena ini perintahnya Allah. Sampaikan dengan kemudahan, simpel, logika dan bisa diterima oleh siapapun. Karena inilah agama rahmatan lil alamin. Bila manusia beragama apapun tanpa modal, tanpa bekal, tanpa pondasi yang seperti ini, maka tambah tersesat. Iya enggak Kang Mas? Tambah tersesat. Betul. Alhamdulillah. Silakan ditambah-tambahkan. Ini ada yang mau naik ini biar ramai. Berarti Anda sudah hengah ya dengan judul-judulnya yang serba fenomena. Allah pelayan setiaku judulnya, ya kan? Assalamualaikum Kang Mas. Betul, Kiai. Yang baru hadir. Salam kenal. Waalaikumsalam. Minta maaf saya ingin tumpang bertanya. Oh ya, ini dari mana ini? Saya Bunda? dari Malaysia. Oh iya, silakan Bunda. Salam kenal ya. Salam kenal. Minta maaf sekiranya soalan saya mungkin agak lari sedikit. Cuma soalan ni dia macam kerap bermainlah di bermainlah. Maksudnya saya selalu terfikir tentang yang ini, insyaAllah. Jadi saya ingin bertanya, adakah betul sekiranya bila sudah sampai ke tahap makrifat, seseorang itu boleh meninggalkan syariat? Saya pernah bertanya dengan seseorang tentang ini, katanya hakikat tu lebih penting dari syariat. Jadi kalau insyaAllah
Macam yang kefahaman insyaallah yang saya dapat tuh contoh terbaik tuh kan sebaik-baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kekeliruan di situlah macam gitu. Jadi insyaallah saya ingin tumpang bertanya tentang yang itu insyaallah. Sudah? Insyaallah sudah. Alhamdulillah. Ya, simak terus ya. Nanti sebentar lagi kita tanya jawab langsung agar para penyimak juga bisa memahami apa yang dipertanyakan Bunda. Tapi pertanyaan Bunda bagus sekali. Masyaallah, baik. Kebanyakan selama ini kita bila kita sudah merasa makrifat, jangankan itu, dulu saya masih berguru kepada guru saya yang terakhir, yaitu Mbak Ahmad. Ada salah satu khodamnya atau orang yang terdekat dengan Mbak Ahmad bilang begini, Mas, kalau sudah hakikat makrifat sudah tidak boleh syariat lagi, kata Mbak Ahmad. Waktu itu pemahaman saya masih dangkal, maknanya saya masih getol-getolnya bersyariat, ya saya tidak mau. Kenapa? Karena paham saya masih di syariat. Nah, setelah Mbak Ahmad meninggal dibukakanlah kepahaman saya dak oleh Allah dan disuruh nyampaikan kepada umat. Kenapa? Karena ini bukan ilmu saya, inilah ilmunya Allah. Ternyata memang wajib manusia bila ingin ma'rifatullah wajib meninggalkan syariat. Bila ingin ma'rifatullah wajib meninggalkan torekoh. Bila manusia ingin menuju ma'rifatullah wajib meninggalkan hakikat. Dan bila manusia ingin ketemu Allah wajib meninggalkan makrifat juga. Kenapa? Karena syariat, karena toreko, karena hakikat, karena makrifat bukan milik manusia, tapi miliknya Allah. Maka Allah lah yang berhak bersyariat, Allah lah yang berhak bertoreko, Allah lah yang berhak berhakikat, Allah lah yang berhak bermakrifat kepada hamba-hambanya, bukan hamba yang makrifat. Kebalik, hamba jadi Allah, Allah jadi hamba kalau begitu. Kalau manusianya yang merasa bersyariat, akhirnya Allahnya jadi hamba, manusianya jadi Tuhannya syariat. Bila manusianya yang bertoreko, Allahnya jadi hamba, manusianya yang bisa bertoreko. Bila manusianya bisa berhakikat, maka Allahnya jadi hamba yang tidak bisa apa-apa, hanya manusianya yang bisa berilmu hakikat, yang berilmu makrifat. Iya enggak, Bunda? Iya betul. Bisa dipahami, Bunda? Nah, jadi maknanya yang ditinggalkan itu bukan laku syariatnya. Tapi yang ditinggalkan yang sebenarnya adalah pengakuan bahwa diri kita yang bersyariat. Yang ditinggalkan pengakuan bahwa diri kita yang bertoreko. Yang ditinggalkan pengakuan bahwa diri kita yang berhakikat. Yang ditinggalkan pengakuan bahwa diri kita yang merasa makrifat, itu yang ditinggal. Apa maknanya? Manusianya harus dibaiat. Ditinggal manusianya. Agar apa? Agar yang ada hanya Allah yang berkuasa atas syariat. Agar yang ada hanya Allah yang berlaku atas toriko, hakikat dan makrifat itu sendiri. Sedangkan Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Itulah tandanya imannya Rasulullah. Dan kita juga harus jadi Rasul Allah. Jangan jadi Rasul setan. Selama ini kan kita jadi Rasul dan utusan setan. Iya enggak, Bunda? Iya betul. Kekasih hawa nafsu. Iya, kita menjadikan setan sebagai kekasih. Allah goib saja, aku tidak perlu Allah. Yang penting setan yang kusembah. Maka dari itu, selama nyembah setan, ya jauh terus, tambah jauh dari Allah. Syariatnya jauh dari syariatullah. Torekohnya jauh dari torekohnya Allah. Hakikatnya jauh dari hakikatnya Allah. Apalagi makrifatnya. Selagi manusia merasa makrifat, tambah jauh dari Allah. Seolah-olah Allah tidak bisa ngapa-ngapain. Ya enggak, Kang Mas? Ya enggak, Bunda?